kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai capital budgeting di sub pokok bahasan C, yaitu lebih jauh mengenai identifikasi aliran kas atau cash flow. Pertama yang kita bahas adalah irrelevant cost atau biaya-biaya yang tidak relevan. Pengambilan keputusan di dalam penganggaran modal hanya mempertimbangkan aliran kas atau cash flow yang berpengaruh di waktu yang akan datang. Nah, jika ada aliran kas yang terjadi di masa lalu, tetapi tidak mempengaruhi atau tidak boleh diperhitungkan sebagai aliran kas di masa yang akan datang, maka disebut dengan yang namanya irrelevant cost, ya, biaya-biaya yang irrelevant, yang tidak relevan. Ciri utama dari irrelevant cost adalah pengeluaran yang terjadi sebelum investasi dijalankan atau masa lalu dan tetap menjadi pengeluaran meskipun investasinya itu sudah dibatalkan. Ya, contoh dari irrelevant cost di modul ini ada 4 contoh. Pertama adalah sunk cost. Masuk ke dalam kelompok ini adalah pengeluaran untuk penelitian atau survei pendahuluan, studi kelayakan dari investasi, dan pematangan tanah. Jadi, sunk cost itu biaya yang udah dikeluarkan tetapi tidak dapat dipulihkan lagi. Ya, contohnya ada biaya untuk penelitian ya atau survei, biaya untuk pematangan tanah ya, ini sudah ada di modul. Nah, biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas tersebut ini tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dipulihkan lagi meskipun proyeknya itu batal ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk irrelevant cost yang kedua adalah committed cost. Committed cost adalah pengeluaran yang sudah dijanjikan ya. Ini sudah wajib, berarti wajib untuk dibayarkan atau dikeluarkan gitu ya kepada pihak lain sebelum investasi itu dilaksanakan di masa lalu dan tidak bisa dibatalkan meskipun realisasi pengeluarannya bisa pada saat pelaksanaan proyek investasi atau bahkan sesudah proyek investasi itu selesai gitu ya. Misalnya committed cost itu biaya biro jasa hukum atau legal ya. Biaya notaris misalnya ya dan lain sebagainya. Kemudian yang C adalah depresiasi atau penyusutan. Nah, depresiasi ini masuk ke dalam biaya-biaya tidak relevan sehingga ketika mengidentifikasi prosit yang tadi sudah kita pernah pelajari ya di video sebelumnya, ketika kita mengidentifikasi prosit, depresiasi ini harus ditambahkan atau dikembalikan ke laba bersih ya, tidak boleh diperhitungkan sebagai aliran kas keluar. Itu. Kemudian yang ke D adalah unsur biaya tetap atau FC. FC itu adalah fixed cost ke dalam biaya-biaya tidak langsung atau factory overhead cost. Biaya tetap ini akan dikeluarkan meskipun investasi itu dibatalkan. Ya, seperti itu. Contohnya apa? Biaya tetap, misalnya biaya sewa untuk gedung, untuk pabrik, untuk kantor, dan lain sebagainya, atau biaya listrik dan lain sebagainya. Oke. Kemudian komponen kedua selain irrelevant cost adalah nilai residu atau modal kerja. Nilai residu dan modal kerja. Nilai sisa atau nilai residu
atau nilai buku pada akhir periode investasi itu akan menjadi aliran kas masuk pada akhir periode investasi. Asumsi yang digunakan adalah apabila aktiva tetap atau investasi itu sudah habis umur ekonomisnya dan kemudian aktiva tetap itu dijual sebagai barang bekas ya. Nah, dalam kenyataannya harga jual barang bekas itu bisa dipastikan lebih tinggi dari nilai bukunya ya. Namun dalam analisis penganggaran modal atau capital budgeting ini untuk alasan kehati-hatian atau konservatif, maka harga pasar itu sama dengan nilai bukunya. Ya. Nah, modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi sehari-hari. Ya, sehingga pada awal periode investasi, dana itu merupakan aliran kas keluar. Ya, modal kerja itu merupakan aliran kas keluar ketika awal-awal periode investasi. Nah, di akhir periode umur investasi, dana tersebut masih tetap tersedia sebagai modal kerja, tetapi dalam tanda kutip ini sudah menganggur gitu ya, menganggur. Dengan demikian saat investasi itu sudah selesai dijalankan, maka dana modal kerja itu menjadi aliran kas masuk. Oke, itu adalah penjelasan lebih jauh mengenai identifikasi cash flow. Untuk kasusnya, kasus 1 dan kasus 2 ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ya, oke. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.